Shampoo, CR Millennial Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Shampoo CR Millennial Podcast. Kali ini kita bakal sharing-sharing lagi sama yang di samping aku. Tapi kita bakal sharingnya itu sangat agak lumayan mendalami gitu tentang diri kita sendiri. Jadi materinya itu pentingnya mengupgrade diri dengan self love gitu. Jadi sebelum ini mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Ya, perkenalan aku dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Umay Ratuni Samardiatu Soleha, bisa dipanggil Umay. Aku dari Prodi Jaud semester 2. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Umay. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuri Latifah. Aku dari program studi pendidikan IPS semester 2. Nah, salam kenal Umay. Salam kenal. Oke, kita lanjut ke apa? Sharing-sharing nih Oke, tentang boleh. pentingnya mengupgrade. Eh, aku boleh nanya nih, kalau misalkan nih, kalau boleh tahu kenapa sih kamu memilih membawa materi ini? Oke, kenapa bawa materi ini? Karena menurut aku materi ini sangat menarik ya untuk kita bahas. Jadi dengan adanya self-love ini, kita bukan hanya belajar tentang gimana sih cara cinta sama diri sendiri, tapi juga kita lebih mengenal siapa diri kita, apa sih kekurangan kita, apa kelebihan kita. Terus juga kita mampu untuk melindungi diri kita sendiri, mampu untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Jadi di podcast ini aku ingin memberikan sedikit mungkin ya pengajaran kepada teman-teman, kepada Uma juga tentang pentingnya mengupgrade diri dengan self love. Oke. Nah, bagaimana sih cara menerapkan self love itu dari versi kamu sendiri? Oke, versi aku ya. Ya. Jadi di menerapkan self love versi aku itu ada beberapa tahap, Mai. Jadi yang paling pertama itu adalah kita harus mengenal diri kita itu seperti apa. Bagaimana juga kalau kata pepatah, eh, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia juga akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu diri kita itu seperti apa. Apa sih yang menjadi minat kita? Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa juga yang menjadi tantangan dalam diri kita yang menjadi kekurangan kita? Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui, merefleksikan diri kita itu seperti apa, kita mulai untuk mengembangkan potensi kita, Mai. Kita mengembangkan minat kita. Seperti contohnya waktu SMA itu, aku minat banget di bidang seni tari. Aku suka sama tarian-tarian daerah. Nah, dari hal ini tuh, aku mengembangkan kegemaran aku ini dengan terjun latihan-latihan nari, ikut juga ekskul-ekskul nari. Nah, terus juga, walaupun aku nih tahu, aku tuh orangnya kaku dalam nari, tapi karena aku percaya diri, dari rasa percaya diri ini, aku tuh yakin kalau aku bisa. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya aku punya bakat yang nggak pernah aku duga. Jadi, rasa kepercayaan diri itu juga harus kita tunjukkan untuk mengembangkan bakat kita. Nah, gimana nih dengan kekurangannya dalam self-love ini? Kalau dibilang cinta sama diri sendiri apa adanya, itu boleh. Tapi kalau ada kurangnya, pasti harus kita kendalikan, harus kita atasi. Misalnya, eh, kepribadian kita yang kurang baik, atau emosional kita yang kurang terkendalikan. Nah, kita harus bisa untuk mengendalikan emosi kita ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Keren. Oke, mungkin aku nanya lagi nih. Ketika sudah melakukan self love itu, tapi masih ada perasaan insecure, bagaimana tuh tanggapan kamu? Oke, insecure ya. Pasti rasa insecure itu udah lumrah banget ya sama yang dirasain orang-orang, mungkin dari teman-teman juga, dari aku atau dari Umay pernah merasakan insecure. Insecure karena melihat perempuan yang Masya Allah cantiknya, uh, pintar ngajinya, berbakat, akademiknya juga luar biasa. Pasti kita merasakan insecure. Tapi yang nggak boleh itu adalah insecure dengan rasa yang iri, dengki, atau mungkin benci sama diri sendiri. Tertuang juga loh dalam Quran Surah Atin ayat 4,
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Dan menurut aku juga eh, cantik itu beragam. Cantik itu beragam. Ada yang cantik karena akademiknya, cantik karena visualnya, cantik karena bakatnya. Jadi kita itu harus bisa menghargai diri kita dulu dan juga mengubah pola pikir kita yang darinya insecure dengan mungkin cantik ya dia, pintar ya dia, berbakat ya dia. Aku harus bisa mengembangkan diri aku, merawat diri aku lebih baik lagi, belajar untuk meningkatkan belajar aku juga untuk mempercantik diriku. Jadi pola pikir itu harus kita kembangkan untuk eh, mengatasi rasa insecure ini. Seperti itu. Menurut kamu, apa sih, apakah ada lagi yang harus kamu pelajari dari self-love itu? Dari yang sudah aku paparkan. Dan sudah aku paparkan ini mungkin dari sebagiannya adalah lebih ke mengembangkan diri dan cinta sama diri sendiri. Tapi kita lupa sama satu ini, yaitu speak up. Nah, banyak dari mungkin teman-teman atau aku juga yang takut untuk speak up karena rasa nggak enakan sama orang lain. Nah, justru hal ini tuh bikin kita jadi tertekan sama diri sendiri karena adanya tekanan yang kita itu nggak bisa mengungkapkan apa yang ingin kita rasakan atau kita takut kalau orang lain itu memandang kita itu buruk. Nah, oleh karena itu mulai sekarang menurut aku pentingnya kita untuk mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan dan jangan pernah takut untuk bilang tidak kalau hal itu memberatkan. Itu Mai. Selanjutnya kali ya, Oh ya boleh. bagaimana sih pandangan kamu mengenai self-love dalam pandangan Islam? Oke. Dalam perspektif Islam, menurut aku self-love ini lebih mengartikan ke muhasabah atau introspeksi diri dan juga eh, rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam muhasabah ini kita juga bisa untuk meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah dan juga eh, lebih istiqomah ya mungkin dalam perintah-perintahnya. Dan juga eh, mengungkapkan rasa syukur kita ini juga bagian dari meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Jadi kita itu lebih percaya diri untuk mencintai diri kita sendiri. Dan juga adanya rasa syukur ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah karena sudah memberikan atau menciptakan kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Eh, eh, Pertanyaan terakhir, Eh, boleh nggak tuh dikasih pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih insecure, masih nggak percaya diri, masih apa menutupi diri gitu? Oke, boleh. Pesan dari aku buat teman-teman, buat aku juga atau mungkin buat Umay, yaitu kenali diri kamu sebaik mungkin. Jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan dan tetaplah mencintai diri kamu tanpa syarat. Yakinkan pada hati kamu bahwa Allah menciptakan kamu untuk menjadi yang terbaik. Nah, terima kasih. Mungkin itu aja kali ya yang aku ingin tanyakan. Eh, Terima kasih juga teman-teman yang sudah uh, memperluang waktu kan untuk menonton podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.